Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martina dengan NIM A11121068 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, serta solusi yang bisa kita gunakan terhadap permasalahan tersebut. Baik, langsung saja permasalahan yang pertama, yaitu masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Nah, untuk permasalahan ini bisa kita ambil contoh seperti pengaruh terhadap budaya asing. Pengaruh budaya asing seperti film, musik, dan gaya hidup dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang positif. Beberapa masyarakat terkadang lebih memilih menggunakan kata-kata atau frasa dari bahasa asing yang terdengar lebih trendy dan modern, ketimbang menggunakan bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan. Contohnya kata seperti OTW atau on the way bisa kita artikan seseorang yang tengah di perjalanan menuju ke tempat yang ia tuju, yang dimana kata OTW tersebut sudah menjadi bahasa sehari-hari bagi anak muda zaman sekarang. Yang kedua, masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Bisa kita ambil contoh dari kata sehati versus empati. Sehati adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti memahami perasaan dan pikiran orang lain. Namun, istilah empati yang berasal dari bahasa Inggris seringkali lebih sering digunakan dalam konteks yang sama. Kemudian yang ketiga, yaitu belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Contoh dari permasalahan ini yaitu penggunaan kata asing yang salah. Beberapa masyarakat sering menggunakan kata asing yang salah dalam bahasa Indonesia, seperti part-time yang seharusnya paruh waktu atau full-time yang seharusnya penuh waktu. Hal ini terjadi karena belum memahami pedoman penggunaan kata asing yang benar dalam bahasa Indonesia. Kemudian, yang keempat, rendahnya kemahiran membaca. Adapun salah satu contoh yang dapat kita ambil seperti tidak terbiasa membaca. Banyak masyarakat yang tidak terbiasa membaca dan lebih suka menghabiskan waktu dengan aktivitas lain seperti menonton televisi atau bermain game. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan membaca menjadi kurang terlatih dan berdampak negatif pada kemahiran membaca. Kemudian yang kelima, adapun permasalahan yang terakhir yaitu belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah, yaitu seperti kurangnya perpustakaan dan pusat sumber daya bahasa. Banyak daerah yang tidak memiliki perpustakaan dan pusat sumber daya bahasa yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses buku, jurnal, dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Nah, itu tadi beberapa permasalahan mengenai yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, adapun solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia, seperti menyediakan informasi mengenai pentingnya sikap positif berbahasa Indonesia. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan informasi mengenai pentingnya sikap positif berbahasa Indonesia baik melalui media massa, internet, maupun sosial media. Kemudian, mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemahiran berbahasa Indonesia. Pemerintah atau lembaga terkait dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemahiran berbahasa Indonesia dengan cara menyediakan kursus atau pelatihan berbahasa Indonesia, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, seperti lomba penulisan atau debat bahasa Indonesia. Kemudian solusi yang kedua, yaitu
peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Pejabat dan awak media massa dapat mengikuti pelatihan atau workshop yang berfokus pada penggunaan bahasa yang baik dan benar, termasuk penggunaan tata bahasa, ejaan yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam konteks yang sesuai. Selain itu, mereka dapat mengikuti kursus penulisan dan komunikasi yang akan membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, solusi yang ketiga, yaitu menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta memberikan kesempatan dan dukungan untuk berlatih dan memperbaiki kemampuan berbahasa. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan kampanye atau penyuluhan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Peningkatan kesadaran ini juga dapat dicapai melalui media sosial seperti dengan membagikan artikel, video, atau infografis tentang tata bahasa dan penggunaan kata yang benar. Kemudian untuk solusi yang keempat, yaitu peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Pelatihan dan pengembangan keterampilan para pakar bahasa dapat memperluas pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan dapat mencakup pelatihan teknis atau pelatihan dalam bidang yang berbeda dari bahasa, seperti manajemen proyek atau teknologi informasi. Pengembangan keterampilan dapat dilakukan melalui kursus online, seminar, atau workshop. Kemudian, pengembangan penelitian para pakar bahasa dapat memperkuat pemahaman mereka tentang bahasa dengan melakukan penelitian. Penelitian dapat membantu mereka memahami tren dan perkembangan terbaru dalam bahasa, serta memberi mereka wawasan tentang cara terbaik untuk mengelola sumber daya bahasa. Kemudian yang kelima, melakukan penyuluhan bahasa seperti mengadakan kampanye sosial. Kampanye sosial dapat dilakukan untuk mempromosikan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kampanye ini dapat dilakukan melalui iklan media sosial, papan reklame, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian, pelatihan guru. Pelatihan guru dapat diselenggarakan untuk membantu guru-guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar bahasa dengan efektif. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi terbuka. Kemudian yang keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, seperti menyediakan program pelatihan bahasa untuk guru dan staf. Lembaga pendidikan dapat menyediakan program pelatihan bahasa yang terstruktur dan berkelanjutan bagi guru dan staf. Hal ini akan membantu mereka meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan pengajaran. Kemudian mengadakan kegiatan bahasa bersama masyarakat. Lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengadakan kegiatan bahasa seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan bahasa. Hal ini akan membantu siswa mempraktikkan bahasa mereka dalam konteks yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mereka tentang kepentingan bahasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana agar kita menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.